Halo everyone, aku Elisa. Hari ini aku akan ngajak kalian untuk merenung bersama-sama tentang sesuatu yang akrab banget di telinga kita akhir-akhir ini tentang follow your passion atau find your way. Jadi untuk quote-quote semacam itu sering banget kita dengar akhir-akhir ini. Tapi apakah benar kita harus selalu punya passion untuk bahagia? Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah menemukan passion? Bagaimana kalau misalkan kita bekerja tidak sesuai passion kita? Hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Passion menjadi tujuan hidup atau passion justru membuat kita under pressure? Jadi teman-teman, ketika passion dijadikan beban, apakah kita terlalu dipaksa untuk menemukan tujuan hidup? Di zaman sekarang, kita terlalu sering dibombardir untuk berbagai pesan motivasi, baik itu dari sosial media atau dari buku-buku self-improvement. Hal tersebut di satu sisi tentunya baik untuk meningkatkan motivasi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ke arah lebih baik. Namun, untuk orang-orang tertentu yang belum menemukan tujuan hidupnya, hal ini justru menimbulkan tekanan tertentu karena merasa gagal dalam mencari tujuan hidup. Jadi, ada sebuah studi dari Stanford Education School tahun 2018 yang menemukan bahwa seseorang yang mempercayai bahwa passion itu adalah bawaan lahir cenderung lebih cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung akan berkata, "Oh, ini ternyata bukan passion saya." Lalu mereka berhenti melakukan usaha-usaha yang sebenarnya bisa mereka lakukan baik dengan passion ataupun tanpa passion. Ada juga sebuah teori yang dinamakan hedonic treadmill. Konsep ini menyatakan bahwa ketika kita sudah berhasil mencapai tujuan tertentu dalam hidup, maka tingkat kebahagiaan akan kembali normal. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika kita sudah merasa menemukan passion, maka kita akan cenderung mencari passion baru. Buat kita merasa tidak pernah puas, merasa tidak tahu kapan harus berhenti. Lalu, kenapa sih passion itu bisa menjadi beban? Ada beberapa alasan yang bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah over expectation. Kita merasa bahwa harus selalu bahagia dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari dan dalam melakukan pekerjaan. Padahal diri kita sendiri tentunya juga tahu bahwa setiap aktivitas, setiap pekerjaan memiliki tekanan dan stresnya masing-masing. Kemudian alasan yang kedua adalah comparison trap. Dalam hal ini kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita anggap sudah menemukan passionnya. Padahal tanpa kita tahu, tentu saja orang itu memiliki tantangan sendiri, ada berbagai macam kesulitan dan tantangan yang sudah mereka hadapi untuk sampai di titik ini. Kemudian yang ketiga, burnout. Ketika passion itu kita jadikan mata pencaharian, batas antara rasa senang dan kewajiban tentunya menjadi semakin menipis. Hal ini tentunya juga membuat kita merasa kehilangan kesenangan untuk melakukan aktivitas tersebut dan berganti dengan tuntutan dalam pasar. Kemudian yang keempat adalah identity crisis. Dalam tahap ini, ketika seseorang melakukan segala aktivitas atau pekerjaannya berdasarkan dengan passion dan hasilnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, tentunya menimbulkan kekecewaan dan merasa gagal punya tujuan hidup, merasa gagal tidak memiliki makna hidup. Bahwa ternyata passion itu tidak jaminan untuk menemukan kebahagiaan. Bisa jadi mencari passion yang berlebihan atau tidak sesuai jalurnya justru membuat kita kehilangan kebebasan. Nah, lalu apa solusinya agar passion tidak menjadi beban? Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, lihat passion bukan menjadi satu hal yang harus dicari seumur hidup, namun melihat passion lebih ke sesuatu kesenangan yang bisa ditemukan, dikembangkan melalui pengalaman dan pembelajaran. Hal ini akan membuat kita terus belajar bahkan ketika kita merasa sudah memiliki passion tersebut. Dan yang kedua adalah memulai dari purpose kecil. Kita harus fokus bahwa yang dinamakan dengan passion bukan berarti harus berhubungan dengan a whole package of makna hidup. Namun kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang kita jejaki setiap hari. Kita bisa lebih fokus tentang apa yang bisa kita lakukan hari ini yang membuat lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan cara yang ketiga adalah dengan menerapkan konsep filosofi Jepang yaitu
ikigai, menerapkan pola keseimbangan atau balancing antara apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, dan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis lebih jauh tentang kebutuhan kita mencari passion itu sebenarnya apa sih? Kalau ternyata dari analisis diri kita masing-masing untuk pencarian passion itu lebih menitik beratkan kepada sarana healing dan refreshment atau hanya untuk kesenangan semata, it's okay, itu mudah sekali untuk menemukannya. Namun, apabila kita tujuannya mencari passion itu adalah untuk mata pencaharian, kita harus bisa membatasi diri, harus tahu limitasi diri, kesenangan yang kita dapatkan dalam melaksanakan aktivitas yang sesuai passion tersebut juga tidak berbenturan dengan tanggung jawab dan tuntutan dari luar. Nah, teman-teman, kita tadi sudah membicarakan banyak hal tentang passion. Ternyata, passion itu bisa juga tidak dijadikan beban dan tidak harus kita selalu menemukan passion untuk bisa lebih bahagia atau lebih bermakna. Nyatanya, passion itu tidak hanya sekedar dicari, namun bisa tumbuh dan berkembang dari setiap langkah kecil yang kita jajaki dalam kehidupan. Jadi, mulai saat ini, gimana kalau kita berhenti bertanya, "Apa passion saya?" dengan apa yang bisa saya lakukan hari ini. Bagi teman-teman yang punya komentar atau pendapat berbeda tentang pencarian passion yang menjadi beban ini, bisa sharing di kolom komentar ya. Bagikan video ini kalau kalian suka. See you in another video. Bye-bye.